Selamat pagi pemirsa, dalam 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Siti Jolveria, dalam acara City One, membahas berita aktual dan terpercaya. Secara resmi, FIFA telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah di Piala U20. Ya, kita semua tentu bangga atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 ini. Tapi setelah mendengar kabar ini, kita semua pasti kecewa, sedih, marah atas keputusan yang telah diberikan oleh FIFA. Lalu, apakah ada hubungannya keikutsertaan timnas Israel? Lalu apakah ada sanksi yang diberikan kepada timnas Indonesia? Mari kita simak beritanya. Hati mana yang tak luka, melihat mimpi di depan mata harus pupus begitu saja. Itulah yang dirasakan skuad Garuda Muda. Menunggu begitu lama untuk bisa merumput di Piala Dunia U20, kini Garuda Muda harus menelan pil pahit. Secara resmi FIFA membatalkan penyelenggaraan ajang internasional ini di Indonesia. Dua punggawa muda, Hoki Caraka dan Kakang Udianto, juga tak mampu menampung rasa kekecewaan mereka dan menulisnya di media sosial. Ini ungkapan Hoki atas kekecewaannya. Latihan sehari 3 kali, walaupun gitu kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Jadi tolonglah kita para pemain. Jadi kalau mau ngomong, mau berpendapat jangan seenaknya sendiri, soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Mengutip Hoki, kalau berpendapat jangan seenaknya sendiri. Ya, meskipun kita tidak tahu untuk siapa dan berkata apa, tapi tentu kita tahu perkataan Hoki ini menuju terhadap jangan campurkan politik di olahraga. FIFA menyatakan bahwa pertimbangan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 terkait dengan situasi Indonesia saat ini. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Surlingga, poin yang membuat Indonesia dicoret sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 karena protes terhadap keikutsertaan timnas Israel dalam ajang ini. Pertama kita drawing kemarin ketika kita gagal memberikan sebagai tuan rumah, kita menolak gitu ya. Tuan rumah itu kayak Bali itu kan mereka sebagai government itu kan dia menolak bahwa Bali di tempat drawing itu kan meminta supaya tidak ada Israel di sana. Itu sudah melanggar prinsip-prinsip fair play dan anti diskriminasi. Maka mereka tidak bisa menerima apapun alasan Indonesia, sehingga mereka membatalkan. Dan poin yang cukup berat nantinya adalah saat kita dibatalkan, mereka lagi mempertimbangkan sanksi terhadap kita. Hal yang sama juga disampaikan oleh pengamat sepak bola. Keputusan FIFA untuk mencabut status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang dilakukan bulan Maret ini kurang dari 2 bulan karena alasan penolakan terhadap Israel, terutama karena Bali serta Jawa Tengah yang stadionnya dipakai untuk calon jadi tuan rumah, calon jadi venue dari pertandingan Piala Dunia 20 menyatakan menolak Israel. Jadi nggak ada jaminan dari pemerintah daerah yang stadionnya dipakai sebagai venue Piala Dunia U20 untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan menolak Israel. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menemui langsung para pemain timnas U20 dan pelatih Sintayong di Hotel Sultan Jakarta. Tidak ada kata lain yang terungkap, kecuali kesedihan atas dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuan rumahan, tapi masih diperkenankan. Karena kan 24 negara kan sudah Diperkenankan main, ya diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu. 지금 이것이 개최되지 않아서 너무 안타깝고 우리 어린 선수들 꿈과 희망이 일단 없어진 것에 대해서 너무 가슴 아프고 또한 우리 인도네시아에서 2차 월드컵을 볼 수 있었던 그 기회를 잃어버린 것에 있어서는 너무나 가슴 아프다. 그 외에는 할 말이 지금 현재로서는 없다. Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut ada potensi sanksi terhadap PSSI. Tak dijelaskan secara rinci memang, tapi hingga kini ramai memunculkan spekulasi apa saja potensi yang menanti. Sanksi terberat, mulai dari sanksi ban,
PSSI dan Indonesia terancam dibekukan. Selama status ini, artinya Indonesia tidak lagi dapat menyelenggarakan kegiatan sepak bola dalam kurun waktu yang ditentukan. Sanksi lainnya berupa denda. Dalam aturan FIFA, dijelaskan soal denda yang dibebankan kepada asosiasi jika pertandingan batal terlaksana. Imbas lainnya, kesempatan kembali terpilih sebagai tuan rumah akan semakin sulit, dicoret dari kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034 hingga penguncilan dari dunia internasional karena dianggap diskriminatif. Untuk pemerintah Indonesia mungkin yang terasa dampaknya adalah ketika tidak bisa menjadi tuan rumah, karena kan udah nyiapin stadion, udah nyiapin venue, udah nyiapin tempat untuk drawing, dan ya tempat untuk drawing itu kan direnovasi segala macam, habisnya juga sekitar 7 miliar gitu. Akhirnya nggak kepake sekarang. Belum stadionnya yang udah direnovasi gitu ya. Itu buat pemerintah Indonesia yang terasa mungkin yang sanksinya. Tapi untuk PSSI adalah kalau ada skorsing timnas Indonesia nggak bisa bermain di level apapun di turnamen yang berada dalam lingkup FIFA. Dicoretnya nama Indonesia sebagai tuan rumah di ajang Piala Dunia U20 tepat 2 bulan sebelum ajang ini dimulai menambah catatan kelam persepak bolaan Indonesia. Kabar buruk ini tentu berpengaruh terhadap mental skuad Garuda Muda Indonesia di tengah semangat mereka yang berapi-api untuk mewujudkan mimpi agar Indonesia bisa bermain di ajang bergengsi ini. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Siti Julkhoiria pamit undur diri dan sampai jumpa.